sejauh pengalaman Pak Jusli Ya. selama kurang lebih 10-15 tahun berkecimpung dalam dunia pastoral sosial medikal. Ya, ya. Ini ada pengalaman-pengalaman menarik yang kemudian bisa menjadi inspirasi bagi kita. Ya. Jadi yang pertama itu adalah kita mesti mulai membangun relasi yang baik, gitu kan. Jadi membangun relasi yang baik, mendapatkan kepercayaan itu tentu proses, gitu kan. Jadi sekali lagi dunia pertama membangun relasi yang baik dengan komunikasi yang baik, gitu kan. Maka lalu kalau kita sudah mendapat kepercayaan itu akan sangat bisa membantu. Itu akan sangat bisa membantu. Karena apa? Lalu kalau sampai pasien itu bisa menceritakan masalah-masalah yang dihadapi, lalu itu akan kita bisa membantu. Nah, itu satu proses. Nah, maka berkaitan dengan itu kita masuk pada hal yang prinsip yang lain yang yakni sikap. Ya, tadi hal yang harus dihindari, sekarang yang prinsip yang lain adalah sikap. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang yang mengunjungi, terutama adalah orang, ya kalaupun kita orang biasa yang mengunjungi orang sakit, kita harus punya sikap yang benar, gitu kan. Sikap yang benar pertama adalah empati atau bela rasa, gitu kan. Jadi kita hadir itu sudah menunjukkan bahwa kita empati, kita berbela rasa. Ketika dia bercerita tentang sakitnya, mengatakan sakitnya, kita mengangguk-angguk, kita memberikan pandangan, memberikan itu sudah merupakan ungkapan empati dan bela rasa, gitu kan. Tapi sebaliknya ketika dia ngomong, dia mengeluh, lalu kita ngomong sendiri, itu enggak empati, gitu. Malah kita ngobrol, kita tentang kekayaan kita, tentang kesehatan kita, itu tidak. Maka tadi sikap adalah bela rasa atau empati. Lalu yang kedua adalah juga percaya pada proses, menghargai proses, gitu kan. Menghargai proses itu dengan melihat pasien itu, kita melihat prosesnya sampai di mana dia, gitu kan. Tidak terburu-buru, atau termasuk tidak terburu-buru untuk mendoakan, gitu kan. Tidak terburu-buru untuk menasihati, gitu kan. Jadi itu berproses, gitu kan. Jadi kita harus terbuka pada proses, gitu kan. Itu sikap yang harus kita sungguh kita miliki. Tentu juga sikap menghargai pasien, gitu kan. Itu berkaitan dengan sikap. Lalu di samping sikap ada keterampilan juga yang penting, gitu kan. Ini teknis, gitu. Keterampilan yang sangat penting, yang sangat prinsip adalah keterampilan mendengarkan. Bukan mendengar ya. Harus dibedakan. Jadi mendengarkan, gitu kan. Jadi kalau dia sedang kita mendengarkan, sehingga kita tahu sebenarnya apa sih yang dikeluhkan, gitu kan. Apa sih yang jadi persoalan, gitu kan. Misalnya dia ngeluh ngalor ngidul dan sebagainya, macam-macam tentang sakitnya ini dan sebagainya, tapi ternyata intinya dia sedang ada persoalan dengan suaminya atau anaknya, gitu kan. Nah, kita bisa menangkap persoalannya, inti persoalannya ketika kita mendengarkan. Maka itu salah satu keterampilan, gitu kan. Jadi komunikasi itu tadi salah satu yang penting adalah mendengarkan. Itu Pak Ais. Tadi disebutkan juga ada orang yang sebetulnya juga pada umumnya ya. Pada satu situasi tertentu orang itu selalu berada di posisi penerimaan diri, penolakan dan seterusnya di semua sisi kehidupan. Tapi pada satu orang pada penderita sakit tentu itu lebih terasa, karena selain sudah mengalami gangguan kesehatan, tapi juga harus berjuang dengan problematika psikologisnya itu. Pernah nggak mengalami seperti itu? Ketika mengunjungi atau mendampingi kemudian mendapatkan penolakan? Ya, secara eksplisit begitu sampai ditolak gitu belum gitu. Tetapi sekali lagi kalau kita berfokus kepada pasien, kita akan melihat apakah pasien ini kira-kira nyaman enggak kita kunjungi, gitu kan. Kita bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan, gitu kan. Gesturnya kita kelihatan. Jadi ketika kita kunjungi lalu yang tadinya terbuka lalu pura-pura tidur, gitu kan, artinya kita tidak menerima kita, gitu kan.
Maka lalu ya kita harus tahu diri gitu kan. Lalu kita mengatakan misalnya, oh ya selamat gitu, selamat beristirahat, semoga sembuh gitu kan. Maka lalu di dalam kunjungan gitu, terutama sebagai seorang yang mendampingi pasien, itu ada tahap-tahap gitu ya, ada tahap-tahap atau tingkat-tingkat gitu ya, kualitas kunjungannya gitu. Ada yang pasien yang cukup dengan say hello saja, gitu kan. Itu sudah menjadi gembiraan. Jadi kalau ada pasien baru gitu, maka lalu pasien baru kita kunjungi, selamat datang, gitu kan. Kita mulai menyapa, itu kita say hello gitu kan. Pasien baru kita selalu kita sapa gitu kan. Nah, bisa kita bayangkan ya, setiap orang yang datang ke rumah sakit itu pasti tidak dalam suasana yang nyaman gitu kan. Jadi sangat asing dengan lingkungannya, sangat asing dengan orangnya gitu kan. Apalagi kalau tidak ada temannya begitu kan, maka lalu atensi, perhatian, say hello itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Lalu pada tahap berikutnya, kalau di dalam tahap say hello, di dalam tahap permulaan tadi, lalu kita menemukan dari komunikasi, kita menemukan ada soal yang prinsip, ada soal yang ini, maka lalu kita bisa langkah lanjutnya, misalnya lalu dengan konseling gitu kan. Misalnya ketika dia ternyata ada masalah dengan suaminya, dengan anaknya, dengan lalu berikutnya adalah konseling gitu kan. Lalu juga tadi pelayan-pelayan yang berkaitan dengan doa itu juga termasuk sudah tingkat lanjut gitu kan. Pelayanan spiritual itu bisa kita berikan gitu kan, tetapi sekali lagi harus mulai step by step gitu kan, langkah demi langkah. Nah, kaitannya dengan pelayanan spiritual atau sering disebut dengan pelayanan rohani gitu kan, karena kan kita harus akui bahwa ya kita itu hidup di dalam masyarakat yang sangat majmuk, yang sangat beragam gitu kan. Maka jadi pengalaman di rumah sakit kami dan juga di yayasan kami, di yayasan Andrade, kita selalu memberikan pelayanan sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan agamanya. Mau kita berikan, gitu kan? Tetapi pelayanan khusus agama-agama tertentu kita berikan sesuai dengan keyakinan dan sesuai permintaan, gitu kan? Jadi misalnya ada pasien yang beragama Islam, gitu kan? Kita layani juga secara umum, kita sapa, kita bantu konsultasi gitu kan. Tetapi ketika pada satu titik dia minta untuk dilayani doa gitu kan, maka lalu kita tawarkan apakah perlu dilayani dengan doa Muslim gitu kan, maka lalu kita bisa bekerjasama dengan Ustaz. Dari pengalaman kami bekerjasama juga dengan Ustaz gitu kan. Lalu dari Kristen juga pendeta, Hindu, Konghucu itu kita punya relasi untuk itu. Sekali lagi karena kita menghargai keyakinannya gitu kan, tetapi kita juga menghargai kebutuhan dan permintaan. Nah, jadi misalnya ada pasien beragama Hindu gitu kan, tapi lalu dia merasa nyaman, lalu dia pokoknya kami minta didoakan gitu kan. Ya sudah, kita doakan, lalu kita katakan maaf, kami doakan secara apa yang kami bisa gitu kan. Tentu petugas kami ya dia tidak bisa kompeten untuk berdoa misalnya secara Hindu misalnya, lalu ya maka lalu kita doakan secara umum gitu ya, kita doakan. Demikian juga yang lain. Minimal ada dengan bicara itu sudah menjadi motivasi tersendiri ya. Menumbuhkan kesehatan atau memulihkan kesehatan secara spiritual rohani gitu ya. Jadi sekali lagi tadi konteks pelayanan holistik tadi ya, body, mind, and spirit tadi, dan dari beberapa pengalaman ternyata memang mind and spirit itu punya pengaruh yang besar di dalam kesehatan, pikiran gitu kan. Bahkan ada siapa itu Viktor Frankl ya, itu seorang yang selamat dari zaman Nazi itu kan. Dia mengatakan sebenarnya orang itu
menderita bukan karena sakitnya atau mati bukan karena sakitnya, tapi karena dia tidak bisa memaknai penderitaannya itu ya. Jadi orang bisa sungguh sangat menderita atau bahkan mati itu bukan karena penderitaannya, tapi karena dia tidak bisa memaknai penderitaan. Maka sebetulnya asesmen itu masuk di wilayah bagaimana seorang yang sedang menderita sakit itu memaknai sakitnya gitu ya. Ya, persis di situ. Ya, jadi bagaimana membantu orang memaknai hidupnya, termasuk memaknai sakitnya gitu kan. Itu yang kita bantu gitu kan. Memaknai hidup relasinya, memaknai hidup relasinya dengan Tuhan, memaknai hidupnya relasinya dengan keluarga, dengan ini. Jadi karena tadi ya toh ya, kan ada filsuf juga yang mengatakan ya toh, bahwa hidup yang tidak dimaknai, direfleksikan itu sebenarnya nggak pantas dihidupi. Ya. itu kan luar biasa. Jadi hidup yang tidak direfleksikan, yang dicari maknanya, itu sebenarnya bukan hidup yang pantas untuk dihidupi gitu kan. Pengalaman Pak Juwarto sendiri, apakah punya pengalaman yang sangat berkesan, sangat menarik ketika yang mendampingi orang, melayani, menyertai, menjaga secara spiritual orang sakit. Ya, saya pernah mendampingi seorang, saya tulis pengalaman itu di dalam sebuah kumpulan artikel gitu ya, diterbitkan di sana. Saya mendampingi seorang pasien ibu yang menderita kanker ya, CA mamai payudara. Payudaranya sudah dihabis, jadi dua-duanya sudah bersih gitu, jadi ya dadanya sudah rendah itu kan. Itu seorang muslim gitu kan, ibu dan dengan 3 orang anak gitu kan. Dalam pengobatan yang begitu panjang gitu, dalam proses panjang, dan juga tadi saya sudah mendampingi dalam tahap-tahap yang berangkat berjalan lama itu, sampai pada titik di mana kedekatan itu sudah, relasi itu sudah sedemikian terbuka, ya sedemikian terbuka sehingga lalu ya persoalan-persoalan yang dihadapi, apa yang keprihatinannya bisa diungkapkan gitu kan, sehingga bisa berikan contoh pada suatu saat ketika saya sedang mau berkunjung itu, ya tentu saya masuk mengetuk pintu gitu kan, prosedur, dan nanti saya ngomong soal prosedur itu ya, saya mengetuk pintu lalu saya sudah oke, lalu saya masuk gitu. Ketika saya masuk, saya melihat pasien itu sedang open bar gitu, dibuka semua gitu kan, kelihatan inilah dikipasi gitu. Tentu saya mundur gitu kan, saya ingin mundur karena mungkin berkesempatan untuk membenahi dan sebagainya gitu kan. Tetapi oleh keluarganya dan oleh pasien sendiri, nggak apa-apa Pak D gitu kan, Pak D, dia saya yang dekatnya gitu kan, anak-anak saya udah dekat dengan ini, udah betul mau Pak D, silakan masuk aja Pak D gitu ya. Dia tetap dengan terbuka itu, lalu dia mengatakan sudah dinanti Pak D, sudah dinanti ditanyakan tadi gitu, pengen didoakan gitu kan. Akhirnya ya sudah kami doakan, relasi kami sudah demikian dekat dengan anak-anaknya gitu kan, dan akhirnya sudah bisa kita duga juga akhirnya pasien itu meninggal. Beberapa tahun kemudian suaminya itu datang ke rumah saya, padahal itu orang jauh itu, saya tiba-tiba kaget dia datang ke rumah saya. Lalu dia juga menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya sampai sekarang ini, dia sudah berkeluarga lagi, juga ini gitu kan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa perhatian, pendampingan ya, yang sudah mendapatkan sampai pada titik kepercayaan itu, lalu itu akan pasti akan yang sembuh, tidak hanya tadi pasti si wanita tadi juga sembuh, dalam artian sembuh bahwa tidak mengalami penderitaan lagi gitu kan. Oh ya, ini yang harus saya katakan juga ya, konsep sembuh yang sering kita kemukakan juga di dalam pelayanan rumah sakit adalah bisa jadi bahwa orang itu meninggal gitu kan, tapi dia meninggal dalam kesembuhan gitu kan. Ketika dia menerima sakitnya, ketika dia menerima dengan ikhlas, itu artinya dia sudah terbebas dari penderitaannya gitu kan. Tapi juga sembuh yang biasa umum itu sembuh pulang dengan sehat gitu kan. Tapi ada sembuh juga, sembuh bahwa dia sudah tidak menderita lagi. Jadi pengalaman yang sungguh saya merasa luar biasa gitu kan. Jadi justru pemaknaan terhadap pemaknaan dalam rangka pendampingan orang sakit itu tidak terjadi hanya bagi yang sedang
mengalami sakit. Ya, ya, ya. Tapi ternyata juga bagi keluarga. Ya, ya. Nah, mungkin juga ada unsur pendamaian, Ya, ya. dan seterusnya. Oh iya. Juga pemaknaan juga terjadi kepada kita yang mengunjungi. Ya. Kita semakin tadi kembali ke pepatah tadi, hidup yang tidak hidup itu tidak pantas jalannya gitu kan. Nah, hidup yang tidak bermakna Ya, ya bisa. Hidup yang tidak direfleksikan, tidak dimaknai itu tidak pantas untuk dihidupi gitu. ya Kan? gitu ya. Pemaknaan semua kemudian jadi holistik ya. Ya. Semua holistik ya. Luar biasa Pak Ju. Ya. Jadi sudah menyinggung tentang prosedur. Oh iya, iya, iya. Salah satunya adalah ketok pintu itu. Iya, 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 iya. Itu prosedur yang pokok. Iya, iya, iya. Itu yang prosedur yang lain. itu yang harus saya sampaikan juga. Jadi ketika kita mengunjungi orang sakit itu prosedurnya adalah bahwa kita mesti pertama ya, bahkan kita sebagai orang umum pun ketika kita masuk ke rumah sakit ya, apalagi kalau kita membawa label entah kita sebagai penyuluh atau kita sebagai pendamping artinya petugas yang khusus gitu, kita pertama-tama pasti menemui perawat itu kan di nurse station itu kan biasanya ada nurse station kita mengatakan bahwa saya akan mengunjungi pasien. Dari situ kita di samping mendapatkan izin, oh boleh dikunjungi gitu kan, karena bisa terjadi bahwa ada pasien yang tidak mau dikunjungi, ya. tidak bisa atau tidak mau, Oh, iya. gitu kan, kita sekali lagi harus menghargai. Maka lalu dari situ kita di samping mendapatkan izin, kita juga bisa mendapatkan data tentang pasien yang boleh dikunjungi dan yang tidak bisa dikunjungi atau dikunjungi dengan syarat-syarat tertentu misalnya. Oh, iya. Karena misalnya pasien infeksius gitu kan. Ya kalau sekarang dengan tren sekarang ini semua dianggap infeksius gitu kan, maka lalu alat pelindung diri dan sebagainya itu sesuatu yang harus dilakukan. Kita sudah mendapatkan kontak dengan perawat, izin dan itu lalu kita bisa datang ke ruang perawatan. Lalu kita mengetuk, ya. Kepentingannya apa? Supaya yang di dalam itu siap, oh ini ada tamu, siapa tahu di dalam sedang tidak pakai baju atau sedang apa, begitu kan? Maka lalu kita mengetuk pintu, lalu masuk, gitu kan? Nah kalau kita sebagai orang yang baru dalam arti kita bukan keluarga, ya toh, sebagai pengunjung, atau kita juga perlu memperkenalkan diri, gitu kan? Perlu kenal, gitu kan? Misalnya, oh saya siapa, saya ini, gitu kan? Lalu kita pakai tadi apa keterampilan dan juga sikap-sikap tadi kita pakai gitu kan. Jadi tadi mendengarkan, fokus pada pasien, gitu, empati itu menjadi ketika dalam interaksi itu kita pakai. Termasuk ketika pasien itu sudah mendapatkan tindakan kesehatan gitu ya. Nah itu juga yang harus kita hindari adalah memaksakan diri ketika pasien sedang mendapatkan tindakan. Jadi misalnya kita sedang mengunjungi entah sebagai keluarga atau sebagai pengunjung biasa, kalau misalnya pasien sedang mendapatkan tindakan, ya kita tidak memaksakan untuk masuk gitu kan. Oh, saya akan mengunjungi, saya akan mendoakan, padahal sedang dirawat oleh dokter. Gitu. Bahkan ketika kita sedang berkunjung, kita sedang berbicara, begitu lalu ada dokter datang akan visit gitu, kita tidak bisa mengatakan, tidak boleh mengatakan, oh sebentar dulu dokter ini saya dengan saya. Kita mesti, karena ini kolaborasi gitu kan, maka lalu kita bisa mengatakan, oh monggo dokter, gitu, silahkan dokter dilayani gitu kan. Oh pasti lalu akan dilayani dengan baik. Jadi itu ya, jadi dalam interaksi perlu memperhatikan tadi, interaksi gitu ya. Tanya, mendoakan dan sebagainya perlu memperhatikan hal-hal sikap dan keterampilan perlu diperhatikan. Nah, prosedur setelah itu lalu tentu kita tahu diri juga, waktu kita harus, waktu pasien harus istirahat dan sebagainya. Tidak boleh berlama-lama gitu kan. Kalau waktu pasien harus istirahat gitu kan, maka kita pamit gitu kan, kita pamit lalu pamit. Sampai mungkin juga pasiennya kok mulai-mulai. Itu yang harus dihindari. Nah, ketika kita pulang tentu kalau memang pasien perlu untuk didoakan, kita tawarkan untuk didoakan, dan kalau oke lalu kita doakan. Lalu kalau sudah selesai ya kita mohon pamit gitu kan. Pamit gitu kan. Lalu ketika pamit kita juga harus pamit juga kepada perawat gitu kan. Jadi supaya tahu kehadiran kita itu jelas gitu kan. Oh siapa tahu nanti terjadi
pasien kehilangan gitu kan. Ya. Ya toh, oh tadi, wow, ya tadi sih yang berkunjung si ini gitu kan. Jadi itu pentingnya prosedur gitu, soal prosedur ya toh. Nah di samping soal prosedur sebenarnya juga seorang yang ingin datang ke rumah sakit itu perlu tahu kondisi dia gitu kan, perlu persiapan pribadi juga gitu kan. Jadi jangan sampai dia datang ke rumah sakit malah bawa penyakit gitu kan, maka dia harus tahu diri bahwa dia sehat gitu kan, sehat baik jiwa maupun raganya gitu kan. Nah, kalau dia sedang dalam persoalan gitu kan, dia sedang konflik dengan istrinya, dengan suaminya, dengan tua sedang letih lesu berbeban berat gitu kan, kalau dia datang ke rumah sakit mengunjungi malah bikin runyam kan. Itu yang secara psikis sementara ini perlu siapkan mental gitu kan, tapi juga secara penampilan juga perlu bersih gitu kan. Datang ke rumah sakit lalu kunjungi orang sakit mambu gitu kan, radus atau pengen mambu atau itu bikin tambah sakit gitu kan. Jadi tadi ya mulai dari datang sampai pulang itu harus ada prosedurnya maupun persiapan pribadi harus sungguh diperhatikan. Saya kira itu beberapa hal yang harus diperhatikan Pak Is. Terima kasih Pak Ji. Kita sudah mendengarkan banyak dari Pak Fransiskus Saverius Juwarto, dan beliau sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan mungkin juga hal-hal yang praktis yang perlu diketahui dalam pendampingan pelayanan kepada orang yang sedang sakit. Termasuk juga tadi pemaknaan. Ya. Sosmed itu sesuatu yang holistik, tindakan yang holistik terkait dengan mind, body, kemudian juga medicalnya, terkait dengan sosialnya, tapi juga pemaknaan dalam hidup. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Senang Salam inspirasi. Ya. Terima kasih Pak Ismulyadi. Semoga bermanfaat.